Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 16 Oktober kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas kurang lebih ada 7 saham. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Bank Danamon. Saham Bank Danamon pada perdagangan hari terakhir di Jumat lalu ditutup melemah tipis 0,33%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus ya teman-teman dalam 1-2 minggu terakhir. Dan ketika Bank Danamon bisa breakout dari area 2980, Bank Danamon juga mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom. Untuk area support terdekat ada di 2980, 2920 dan untuk area support 2-nya ada di area 2840, 2790. Area support 2-nya merupakan area yang cukup kuat karena merupakan area support dan juga area neckline daripada cup and handle. Jadi rounding bottom ini adalah pola lanjutan ya teman-teman. Untuk cup and handle-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cupnya. Lalu yang di sampingnya ini adalah handle-nya. Untuk target kenaikan daripada cup and handle-nya, kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline. Kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi untuk cup and handle-nya bisa naik sampai area 3400-an ya teman-teman. Dan untuk pola lanjutannya yaitu rounding bottom. Rounding bottom-nya dari sini sampai sini lalu kita tarik ke bawah. Jadi dia pasti bisa naik jauh lebih tinggi. Kita ukur dari low-nya sampai area neckline. Nah, kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi untuk saham Bank Danamon ini masih akan melanjutkan kenaikan ke area-area yang lebih tinggi. Untuk rounding bottom-nya tentu targetnya jauh di atas. Kita akan tandain. Estimasinya bisa sampai area 3680, 3690. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tipis ke area support yang ada menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Bank Danamon. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Lead. Lead salah satu saham yang pergerakannya cukup baik. Pada perdagangan hari terakhir bisa kita lihat mengalami kenaikan 3,13% setelah di hari sebelumnya ditutup hammer. Area support terdekat ada di area 97 sampai 95 dan untuk area support 2-nya ada di area 92 sampai 89. Saham Lead secara pergerakan cukup bagus teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat ketika naik volumenya jelas sangat signifikan ya, hijau-hijau besar signifikan, dan ketika koreksi volumenya cenderung mengecil dan sangat jarang sekali ada volume merah besar. Paling di sini ada satu tanggal 29 September dan ini juga ada satu kurang lebih tanggal 20 September walaupun akhirnya besoknya lanjut rally lagi. Jadi untuk saham Lead silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat 9795 ataupun area support 2-nya 9289. Ada potensi untuk saham Lead masih mampu melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Amar. Amar adalah salah satu saham dari bank digital yang masih berprospek mengalami kenaikan walaupun secara tren memang bisa kita lihat bahwa Amar ini masih downtrend ya teman-teman, tapi beberapa waktu terakhir ada volume-volume yang cukup bagus
yang mendorong kenaikan saham Amar. Bahkan pada hari terakhir sendiri closingnya bisa naik 5,8%. Dan bisa kita lihat dari volume yang ada, kita geser sedikit ke atas. Bisa kita lihat dari volume yang ada bahwa 2 hari terakhir volumenya cukup besar ya teman-teman. Dan area support terdekat dari saham Amar ada di area 282 sampai 272. Dengan area resisten terdekat adalah 300, di mana di sini bisa kita lihat ada area resisten dan juga area angka psikologis. Jadi kalau misalnya gagal breakout, silahkan tunggu di area support yang ada di area 282272 dengan target mungkin bisa breakout area 300 ya teman-teman. Kalau misalnya besok langsung breakout 300, artinya berpotensi membentuk sebuah pola, yaitu polanya adalah rounding bottom. Dan tentu bisa naik lumayan kenaikannya. Dari 220 sampai 300 berarti ada potensi kenaikan sekitar 80 poin. Kita ukur dari low di bawah sampai area neckline di 300. Kalau bisa breakout, jadi ada potensi mungkin bisa naik sampai area 380-an. Dan kalau gagal mungkin akan membuat pola continuation, yaitu inverted head and shoulders. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah MTDL, salah satu saham dari Pak Menteri. Pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,8%, walaupun pergerakannya tidak terlalu bagus ya teman-teman untuk MTDL. Kenapa? Bisa kita lihat secara tren memang downtrend, dan yang cukup mengkhawatirkan adalah kalau MTDL ini bisa breakout ataupun bisa closing di bawah 555, maka MTDL ini akan mengkonfirmasi sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders. Ini adalah left shouldernya, lalu di sini adalah headnya, lalu di sebelah kanan adalah right shouldernya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan kalau misalnya closing di bawah area 555, kita akan ukur arah penurunan daripada MTDL. Jadi kalau closing di bawah 555, MTDL berpotensi melanjutkan koreksinya, bisa turun sampai kisaran area 400 ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan area support di 555. Kalau area tersebut mampu menahan MTDL, tentu resisten terdekat bisa saja menguji area 630. Tapi kalau kemudian breakdown dan jebol dikonfirmasi dengan volume, maka ada potensi melanjutkan pelemahannya sampai area 400. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Harum. Harum adalah salah satu saham yang beberapa waktu lalu membuat sebuah pola yang cantik. Cup and handle sudah breakout, tapi sayangnya false. False-nya karena tertahan area resisten di 1950 dan bertepatan dengan angka psikologis di 2000. Dan bisa kita lihat bahwa saham Harum pada saat hari Jumat yang lalu ditutup melemah tipis 0,29%, dan kita harap Harum tidak closing di bawah dari 1710, karena kalau closing di bawah area 1710 akan mengkonfirmasi ya teman-teman, akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu head and shoulders, di mana head and shoulders ini bisa membuat Harum
mengalami koreksi lanjutan. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Sampai area high di kisaran 2050. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Jadi Harum pada beberapa hari ini terus berusaha supaya tidak closing di bawah 1710, karena kalau misalnya closing di bawah itu kita akan ukur target penurunannya dari 2050 sampai 1715. Terletakkan di bawah dari area breakoutnya, area breakdownnya. Jadi kalau Harum ternyata lanjut turun, dia akan kembali ke area supportnya. Area supportnya itu ada di kisaran sini ya teman-teman, di kisaran area 1385 sampai area 1355. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada dari saham Harum 1630, 1570. Kalau ada pantulan boleh coba dipantau dengan target ke neckline di 1710 jika besok jebol. Lalu untuk target penurunannya kalau terkonfirmasi jebol adalah ke area supportnya di 1300-an, tepatnya 1350-an ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk saham Harum. Dua saham terakhir yang akan kita bahas dari sektor kertas-kertasan. Yang pertama adalah Techim. Techim posisinya ada di support setelah kemarin kembali gagal breakout resisten 7800. Techim kemudian kembali ke supportnya di 7350 sampai 7175. Kalau mampu bertahan lalu menuju area 7800 lagi, berarti right shoulder-nya Techim membentuk sebuah pola continuation, yaitu double bottom mini ya teman-teman di right shoulder-nya. Dan kalau bisa breakout 7800, target terdekat adalah 8375. Itu target daripada double bottom yang ada di bawah. Dan kalau ini bisa breakout, kita akan ukur juga pada waktu-waktu kemudian. Dan kalau kita lihat memang polanya jelas, inverted head and shoulders. Hanya masalah waktu aja area 7800-nya akan ke breakout, karena bisa kita lihat waktu volumenya ditarik naik itu gede-gede semua, dan ketika turun volumenya cenderung kecil-kecil ya teman-teman. Jadi silakan pantau area support 1 7350 7175 ataupun area support 2 dari saham Techim di 6900 sampai 6700. Targetnya masih sama, tentu ke area 8000 serta ke area kisaran 9400. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah INKP. INKP juga berada di area support. Kita akan kecilin sedikit untuk INKP. INKP posisinya saat ini berada di area support ya teman-teman. Kita akan hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Support terdekat di area 8875 sampai area 8700. Dan untuk area support 2-nya ada di 8800 sampai area 8600. Area support 2 ini bertepatan dengan area support daripada masa sideways INKP beberapa waktu yang lalu. Kita harapkan area 8600 ini nggak dijebol. Kenapa? Kalau misalnya ternyata jebol, lalu jebol 8425 juga, maka ini bisa jadi double top ya teman-teman. Ini adalah top yang pertama. Ini adalah top yang kedua, dan jelas potensinya akan kembali
ke kisaran area 7.175. Jadi kalau misalnya besok-besok saham INKP ternyata gagal bertahan di atas supportnya, ada potensi INKP bisa kembali ke bagian bawah daripada area sideways-nya teman-teman. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada, kiranya area support tersebut mampu menahan penurunan dari saham INKP. Targetnya masih sama ke area 10 ribuan, itu adalah target daripada masa sideways yang terbentang cukup panjang ini dari saham INKP. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham dari Bank Danamon, saham Lead, saham Amar, saham MTDL, Harum, Tekin, dan INKP. Disclaimer all, untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.